Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Subahul khair. Kaifahalukum? Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Soleh-soleha, anak Ustadz kelas 1. Hari ini Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya di channel YouTube Ustadz Aksadi Dewa ya. Bagaimana nilai PTS-nya? Alhamdulillah bagus-bagus ya. Alhamdulillah. Soleh-soleha. Sebelum kita ke kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Istaitu ikra'u doa. Selesai. Soleh-soleha, anak Ustadz kelas 1. Ustadz ingin absen terlebih dahulu. Hari ini kira-kira siapa nih yang tidak hadir? Insya Allah hadir semua ya. Alhamdulillah. Soleh-soleha, hari ini Ustadz akan mengajarkan kepada antum tentang pola gerak dasar manipulatif dalam sebuah permainan. Nah, pertanyaannya, apa itu pola? Pola adalah bentuk yang teratur ya. Jadi bentuk yang teratur disebut dengan pola. Nah, kemudian gerak dasar adalah gerakan yang biasa dilakukan oleh siswa sekolah dasar atau anak SD. Nah, kemudian manipulatif adalah gerakan yang melibatkan suatu alat. Nah, contohnya itu ada melempar, menangkap, memukul, menendang, menggiring, mengoper, melambungkan, dan menembak. Satu lagi, menyundul. Ya. Nah, gerakan-gerakan tadi itu semuanya melibatkan suatu alat. Ya. Nah, kemudian hari ini yang ingin Ustadz ajarkan kepada antum adalah gerak dasar memukul. Ya, memukul termasuk gerak dasar manipulatif karena melibatkan suatu alat. Nah, apa itu gerakan memukul? Gerakan memukul adalah gerakan mengenakan benda ya dengan menggunakan alat, kemudian dengan menggunakan kekuatan. Nah, Ustadz di sini ambil sebuah contoh memukul bola kasti. Nah, dengan pemukul kasti atau dengan tongkat kasti. Nah, pemukul itu merupakan alat, sedangkan yang dipukul adalah bola. Jadi mengenakan bola dengan menggunakan pemukul dengan menggunakan kekuatan, karena tidak akan terjadi pukulan kalau tidak ada kekuatan ya. Nah, kemudian yang disebut dengan bentuk yang teratur atau terpola, jadi dalam gerakan memukul ini nanti ada gerakan sikap awal, pelaksanaan gerak, dan sikap akhir ya. Nah, anak kelas 1 bisa memahaminya? Insya Allah bisa ya. Nah, kalau misalkan ada yang kesulitan dalam memahaminya, silahkan japri saja ke WA Ustadz ya. Nomornya minta ke wali kelas boleh ya. Ustadz, Ana mau nanya ini dong, boleh, silakan ya. Oke, nah sekarang kita langsung masuk ke kegiatan intinya. Namun sebelum itu, Ustadz sarankan kepada antum, silahkan antum lakukan gerakan pelenturan terlebih dahulu dengan melakukan gerakan peregangan. Nah, gerakan peregangan itu merupakan gerakan-gerakan yang ada di dalam gerakan non lokomotor atau gerakan tidak berpindah tempat yang sudah pernah Ustadz ajarkan kepada antum sebelumnya ya. Nah, kok silau ya, sebentar kita geser dulu biar nggak silau.
silau ya sekarang. Nah, soleh-solehah. Kemudian dilanjutkan dengan gerakan pemanasan, yaitu gerakan keliling lapangan kalau ada lapangannya. Kalau nggak ada gimana? Di halaman rumah saja ya, secukupnya saja ya, bisa 3 menit, bisa 5 menit, silahkan terserah antum semua. Soleh-solehah. Oke, sekarang kita mulai ke gerakan memukul. Yang pertama sikap awal terlebih dahulu. Nah, untuk sikap awal kita harus perhatikan dulu mau ke arah mana sih antum akan memukul. Misalkan ke arah sebelah sana, atau misalkan ke arah sebelah sana ya, atau misalkan ke arah sebelah sana ya, atau misalkan ke arah sebelah sana ya. Nah, kemudian setelah sudah ditentukan arah memukulnya mau kemana, nah selanjutnya adalah posisi yang akan nanti jadi arah pukulan itu harus berada di samping kiri. Nah, kenapa di samping kiri? Karena kalian nanti akan mengayunkan dari arah posisi kanan ke arah kiri. Ya. Nah, kalau misalkan memukulnya begini, berarti memukulnya nanti ke arah sana ya. Nah, oke, sekarang supaya antum lebih mudah dalam menyimaknya, nah Ustadz sekarang arah memukulnya mau ke arah sana tuh ya, ke arah sebelah sana. Nah, berarti ini di sebelah kiri Ustadz ya. Pokoknya gampangnya kalau misalkan nanti antum kesulitan dalam memahami gerakan yang Ustadz ajarkan, silahkan antum japri saja di WA Ustadz ya. Oke. Karena bahasa Ustadz ya seperti ini ya. Ya, antum harus memakluminya ya. Oke. Nah, kemudian saat antum mau memukul, sikap awal itu yang pertama, kedua kaki dibuka selebar bahu. Nah, seperti apa? Seperti ini kakinya. Nah, kelihatan ya? Dibuka selebar bahu. Oke. Ini untuk sikap awal. Atau boleh kakinya sedikit ke depan, kaki kanannya seperti ini. Nah, kaki kanannya boleh ke depan seperti ini, kaki kirinya di belakang. Kenapa? Karena posisinya nanti badan antum akan memutar ke arah sebelah sana ya, boleh, atau seperti ini juga boleh ya. Oke, gimana enaknya saja untuk posisi kaki. Nah, kemudian untuk posisi badan, sikap awalnya itu berada ke arah depan ya, ke arah depan dengan posisi tegap ya. Oke, kemudian agak sedikit condong ke arah depan ya. Oke, badannya pertamanya tegap, kemudian dicondongkan ke arah depan sedikit ya. Oke, nah kemudian posisi tangannya, nah perhatikan posisi tangannya. Oke. Oke, tidak ada yang bisa dijadikan ini ya. Nah, ini ada nih. Nah, oke. Nah, di sini Ustadz menemukan sebuah benda ya. Oke, anak kelas 1 juga sama ya, harus kreatif ya. Oke, pokoknya jadikan apapun yang ada di halaman itu sebagai sebuah sarana dan prasarana. Oke, perhatikan. Ini di sini anggap saja sebagai sebuah pemukul. Nah, pemukul ini, pemukul kasti atau tongkat kasti itu biasanya ketika ke bagian bawahnya itu dia mulai kayak kan gini, posisi pemukulnya gini nih, semakin ramping gitu ya, dari yang awalnya lebar karena dia memang buat mengenakan sebuah bola, kemudian semakin ramping. Nah, yang semakin ramping ini yang paling bagian bawah itu untuk bagian pemegang, untuk bagian pegangan ya, pegangan pemukul. Nah, bagaimana cara memegangnya? Pertama, itu tangan kiri itu berada di bagian bagian yang bawah ya, bagian yang bawah. Jadi di
Jadi disisakan sedikit. Jadi misalkan ini tongkat pemukulnya panjang ya. Kemudian di paling bawah itu biasanya ada bulatan-bulatan gitu ya. Nah, antum tangan kirinya itu di atasnya sedikit segini ya. Nah, kemudian posisi tangan kanannya itu berada di sini, di atas tangan kiri. Ya, karena kenapa? Karena memang megangnya dari arah sebelah kanan. Terkecuali yang kidal, beda lain ya, beda halnya. Itu mungkin bisa kebalik aja. Oke. Ustaz cukupkan sekian ini ya, untuk pemukulnya ya. Oke, Ustaz simpan lagi. Oke, nah anggap saja di sini Ustaz sedang memegang pemukul tadi. Jadi di bagian bawahnya sama yang tangan kiri, kemudian di atasnya ada tangan yang kanan. Nah, seperti ini posisinya ya. Jadi kalau misalkan antum punya tongkat pemukulnya atau alat kastinya, boleh nanti seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian disimpan di sini. Disimpannya di sini. Di atas bahu yang sebelah kanan. Ya. Berarti kan posisinya kalau begitu pemukulnya itu ke arah belakang ya. Oke. Nah, tuh untuk yang sikap awal, berarti sikap awal seperti ini ya. Oke. Nah, kemudian bagaimana posisi pandangannya? Pandangannya lurus dulu ke arah depan, melihat arah bola ya. Nah, setelah bola itu mulai mendekat, baru kemudian pukul ya. Nah, berarti bagaimana sikap awalnya pada saat sudah memegang pemukul? Kan kalau tadi kan sikap awal sikap awal sebelum pegang pemukul ya, biasa kaki dibuka selebar bahu, kemudian badan tegap, kemudian tangan juga rileks dan pandangan ke arah depan. Nah, pada saat sudah memegang pemukul, berarti arahkan kaki kanan ke depan dengan lutut yang sedikit ditekuk ya. Oke, jadi seperti ini posisinya. Nah, dengan lutut yang sedikit ditekuk ya, arah kaki kanannya. Nah, kemudian posisi badannya sebelum memegang pemukul kan gini, rileks ya, badannya tegap, kemudian sedikit dicondongkan ke depan ya, karena posisi kakinya mulai menekuk. Nah, ketika saat memegang pemukul itu diserongkan seperti ini badannya ya. Oke, jadi posisinya tetap ke depan melihat arah bola ya. Ini untuk sikap awal. Ingat, ada saat sebelum memegang pemukul dan ada saat ketika sedang memegang pemukul ya. Sikap awalnya berarti ada dua. Nah, kemudian ketika sudah memegang pemukul, bagaimana sikap pelaksanaannya? Sikap pelaksanaannya adalah ayunkan pemukul nih dari samping kanan ke samping kiri ya. Nah, boleh arahnya, ini nanti mungkin akan belajar variasinya ya. Boleh arahnya ke arah sana, atau boleh arahnya ke arah sana, atau boleh arahnya ke arah sana ya. Jadi ada 3 arah itu nanti untuk variasi. Kalau sekarang antum hanya belajar tentang pola gerak dasarnya dulu ya. Ingat ya, berarti ada sikap awal saat sebelum memegang pemukul dan ketika memegang pemukul. Nah, ini sikap awal ketika memegang pemukul ya. Oke, kemudian pelaksanaan geraknya adalah ayunkan kedua tangan nih, ayunkan kedua tangan yang sedang memegang pemukul dari sisi kanan ke arah kiri dengan tentunya mengenakan bola kastinya. Jadi harus kena bola kastinya. Ya, arahkan ke samping kiri, kemudian bolanya itu sampai terpukul jauh. Nah, kemudian berarti kan ini posisi tangan nih. Nah, posisi pandangan berarti melihat arah bola. Nah, bagaimana posisi sikap badan? Posisi sikap badan itu berarti menghadapnya ke arah sebelah kiri. Ya, jadi putarkan badan. Nah, tuh putarkan badan sehingga menghadap ke arah sebelah kiri. Nah, begitu juga kedua kakinya. Nah, begitu juga kedua kakinya. Nah, karena ini sudah memukul, nah jadi posisi kakinya juga atau pinggulnya juga ikut berputar. Nah, ya. Atau kalau di gerakan non lokomotor itu, kalau misalkan hanya segini,
berarti itu namanya berbelok ya. Jadi gerakannya belok tuh ke arah sebelah kiri ya. Antum sudah pernah belajar gerakan non lokomotor soalnya ya. Oke, jadi Ustadz ulangi sekali lagi ya. Yang pertama, tentu saja sikap awalnya adalah kaki dibuka selebar bahu sebelum memegang pemukul ya, sebelum memegang pemukul. Silau. Nah, di sini enggak silau. Oke. Sebelum memegang pemukul ya, kaki dibuka selebar bahu, kemudian badan rileks, kedua tangan rileks, pandangan ke arah depan. Ini sebelum memegang pemukul. Nah, ketika sudah memegang pemukul, kaki kanan itu ke depan, sementara kaki kiri itu ke belakang dengan lutut sedikit ditekuk. Nah, kemudian posisi badannya itu condong ya, kemudian arahnya serong. Ingat, posisi badan itu condong, kemudian sedikit serong ya, serong. Nah, kemudian posisi tangannya perhatikan, memegang pemukul, kemudian disimpan di bahu kanan ya, disimpan di atas bahu sebelah kanan di sini posisinya. Kemudian pandangannya ke depan. Nah, ini sikap awal ketika memegang pemukul. Nah, kemudian sikap pelaksanaannya, pertama untuk gerakan tangan dulu ya. Ayunkan kedua tangan dari samping kanan ke samping kiri ya, dengan dengan harus mengenakan bola. Jadi kedua tangan diayunkan ya, tentu saja alat pemukulnya harus mengenai bola, jangan sampai ketika mukul malah loss gitu ya, harus kena bolanya. Oke, sudah nih untuk gerakan tangan. Nah, sementara untuk gerakan badan kan awalnya serong, berarti belokan atau putarkan boleh, tapi kalau misalkan bahasa putarkan itu kan berarti 360 derajat atau 180 derajat. Nah, kalau ini berarti belokan saja, karena antum sudah pernah belajar gerakan non lokomotor ya. Gerakan non lokomotor itu ada gerakan berbelok, yaitu gerakan tidak berpindah tempat. Nah, ini juga sama, tidak berpindah tempat tuh, hanya berbelok saja ya. Oke, berarti belokan bahasanya gak enak ya. Belokan, oke. Bahasanya putarkan saja ya biar lebih enak. Oke. Putarkan badan dari samping kanan ke arah sebelah kiri. Nah, untuk posisi badan. Nah, kemudian untuk kaki juga sama. Belokkan kaki. Enak bahasanya ya, putarkan aja. Oke, putarkan kaki ke arah sebelah kiri. Oke, bisa dipahami ya. Tangan dari kanan ke kiri, kemudian ini juga sama, badan dari kanan ke kiri, kemudian kaki juga sama ya, dari depan ke kiri ya. Nah, untuk sikap akhirnya bagaimana? Oke, Ustadz ulangi, ini sikap awal, pelaksanaan gerak, sikap akhir. Nah, sikap akhirnya itu kaki kanannya itu dilangkahkan ke depan seperti ini. Oke, perhatikan sikap awal, pelaksanaan gerak, sikap akhir ya. Jadi kaki yang kanannya kan dibelok nih, dibelokkan. Tuh ya, dibelokkan kemudian ke depan ya. Ulangi lagi, ini sikap awal di kaki nih, sikap awal, pelaksanaan gerak, sikap akhir. Oke, mudah bukan? Nah, kalau misalkan dari urutan-urutan tadi, kemudian antum merasa Ustadz kok sulit ya ketika dipraktekkan, silakan antum boleh wapri saja Ustadz, japri saja Ustadz ya. Intinya adalah dalam gerakan memukul tadi itu harus ada sikap awalnya, sikap awal sebelum memegang pemukul dan sikap awal ketika sedang memegang pemukul. Kemudian yang kedua, pelaksanaan geraknya, yaitu diputarkan dari arah kanan ke arah kiri atau dari arah depan dibelokkan ke arah kiri ya. Kemudian sikap akhirnya adalah untuk kaki ya, untuk kaki tadi melangkah ke depan, untuk kaki yang kanan dulu, untuk kaki yang kanan ya, kaki yang kanan melangkah ke depan, kemudian kedua tangan rileks,
kemudian badan pun rileks ya, sedikit condong ke depan dan pandangan ke arah depan ya. Oke. Sebelum Ustadz tutup, mungkin Ustadz akan akan sampaikan sekali lagi ya. Oke. Untuk gerakannya mungkin pakai hitungan saja ya. 1, 2, 3 gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Ya. Nah, kenapa kedua tangan itu rileks pada saat sikap akhir? Karena pemukulnya nanti akan disimpan. Ya. Jadi ketika sudah memukul nih, pemukulnya simpan. Nah, seperti itu ya. Oke. Soleh-solehah, itu saja dari Ustadz untuk gerakan memukul, untuk pola gerak dasar memukul. Kurang lebihnya mohon maaf. Fahimtum jami'an? Fahimna ya. Oke, Ustadz akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.